Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 9 yang solih dan solihah dimana saja kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Namun sebelum itu mari kita awali dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, bisa kita amati peta konsep pada materi kali ini, yakni meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Secara garis besar hari akhir akan dibagi menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Adapun tahap-tahapannya adalah kiamat kubro nanti ada yang namanya yaumul barzakh, kemudian yaumul ba'ats, yaumul hasyr, dan yaumul mizan. Dan terakhir nanti menuju kepada neraka atau surga. Materi kali ini harus kita pahami dan kita yakini kejadiannya, maka kita akan mendapati yang namanya sikap mulia yang kita peroleh, yaitu mawas diri, membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat, bahwa sesungguhnya beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat ke-7. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet oleh malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia, misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Adapun kiamat kubro yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Yang kedua adalah kejadian kiamat kubro. Pertama adalah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 68, Bismillahirrahmanirrahim.
wa nufikha fis suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian yang B adalah langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, As-sama'u munfatirum bih, kana wa'duhu maf'ula. Artinya, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. 1. Alam barzakh atau yaumul barzakh, dikenal sebagai alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Yang ketiga adalah Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di padang tersebut keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada hari itu pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik, seluruhnya tercatat secara rinci. Yang keempat adalah Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat, akan mendapatkan balasan yang memuaskan, sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan, akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Kemudian yang kelima adalah surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik, balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Yang B adalah neraka sebagai balasan amal buruk. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makanan dan minum. Mereka diberi minuman yang panas dan makanan dari pohon yang berduri. Sekian dan terima kasih anak-anak sudah menonton video ini mulai awal sampai akhir. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa menambah khazanah keilmuan dalam kita mempelajari agama Islam. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.